Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa atana lisana bi afsahil kalam. Asyhadu an la ilaha illallah rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wanshur alaina rahmatak wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dengan memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah melimpahi kita dengan nikmatnya, mencurahi kita dengan rahmat kasih sayangnya, menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Kita memohon kepada Allah semoga kita dikaruniai keistiqomahan, hidupnya dalam keadaan bertakwa, dan wafatnya ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Pada satu riwayat disebutkan bahwasanya Imam Hasan Al-Basri itu pernah didatangi oleh salah seorang jamaah pengajiannya. Jamaah pengajiannya ini datang meminta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, "Wahai Imam, tolong berikan nasihat kepada saya. Karena saya ini telah berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi saya ini juga punya penyakit. Penyakitnya yaitu kumat-kumatan nakalnya, kambuh-kambuhan maksiatnya. Jadi setelah bertakwa, melaksanakan perintah Allah, kemudian tergoda nakal lagi, kumat lagi. Habis itu ingat akhirat, ingat azabnya Allah, menangis, bertaubat. Setelah bertaubat, bagus dalam ibadahnya, satu waktu tergoda lagi, kambuh lagi, nakal lagi. Begitu seterusnya. Hingga dia mengatakan, "Wahai Imam, kalau begini terus keadaannya, saya rasa kok tidak ada gunanya saya ini beribadah, kok tidak ada gunanya saya ini taubat." Kalau istilah kita mungkin taubatnya taubat tapok lombok nggih. Pedes, mantan pedes ngoten nggih. Ngerti sambel pengen malih ngoten nggih. Jadi kumat-kumatan. Kalau sudah seperti ini saya rasa tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Mending kemudian saya kondisinya seperti ini sajalah. Kok saya ini sedang mempermainkan Allah. Maka Imam Hasan Al-Basri kemudian melontarkan pertanyaan, kalau seandainya ketika kamu dalam kondisi kambuh, dalam kondisi nakal, kamu dalam keadaan bermaksiat tidak eling Gusti Allah, lalu Allah mencabut nyawamu, ajalmu datang, kira-kira kamu larinya kemana? Kira-kira kamu tinggalnya di mana? Ya di neraka. Kalau kamu tinggalnya di neraka, kalau nanti ujungnya dari neraka, kira-kira siapa yang senang? Yang senang ya setan, yang senang ya iblis. Maka wahai fulan, wahai rajul, wahai jamaahku, ketahuilah sesungguhnya setan itu, iblis itu tidak akan berhenti menggoda manusia. Karena kan memang sudah berjanji. Qala fa bima aghwaytani la udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah
menghukum aku karena engkau telah memberitahu aku, maka aku akan gelincirkan mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Tsumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Maka akan aku datangi, sungguh aku akan datangi mereka dari depannya, belakangnya, sisi kanan dan kirinya. Aku kepung mereka dengan aneka godaan. Aku rayu mereka supaya ingkar, sehingga sedikit dari mereka yang selamat. Maka wahai rujul, wahai fulan, jangan engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan engkau berputus asa pada penyakit itu, istiqomalah walaupun kumat-kumatan, ya, walaupun kumat-kumatan. Ya. Menariknya, Imam Hasan Al Basri di sini tidak melihat kepada kesalahannya. Kalau tidak mengerti ilmunya, maka akan fokus kepada kesalahannya. Oh ya mesti aja kumat-kumatan, wes sudah nggak ada pintu taubat, sudah nggak ada kesempatan. Tetapi Imam Hasan Al Basri fokus kepada kesempatannya, fokus kepada kesempatannya. Jadi jangan sampai kalah dengan godaan setan, jangan sampai kalah dengan rayuan iblis laknatullah alaihi. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Di antara salah satu cabang daripada pembuktian taat kita kepada Allah dan Rasul, takwa kita kepada Allah dan Rasul adalah ketika Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk mentaati pemimpin, maka kita pun melakukan itu. Nah, berkaitan dengan pemimpin ini, namanya dipimpin orang ya. Ada kalanya pemimpin itu adalah yang cocok pada hati kita, ada kalanya kemudian tidak cocok. Jadi aku gak milih kowe, tapi sing dadi kowe. Atau kemudian kalau cocok, maka akan mendukung. Aku kemarin milih itu, kok dadi, wis tak dukung. Aku wakafkan hidupku untuk membantunya. Ada seperti itu. Ya. Ya ini namanya apa? Manusia, gitu. Ada yang memang kita cocok, ada yang tidak. Nah, berkaitan dengan bab kepemimpinan ini ada satu riwayat yang menceritakan tentang Khulafa Rasyidin, ya, yang kelima, katakan seperti itu, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masa kepemimpinannya hanya 2 tahun, tetapi dalam 2 tahun itu masyarakat, rakyat merasakan keadilan, merasakan kebijaksanaan, mendapatkan kemaslahatan dari kepemimpinannya yang hanya 2 tahun itu. Makanya kemudian disejajarkan dengan Khulafa Rasyidin yang 4 dan digelari sebagai khalifah yang kelima. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dikatakan bahwasanya karena Sayyiduna Umar ibnu Abdul Aziz, ya, pada suatu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dakhalal Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz al masjid. Beliau ini pernah suatu saat masuk ke dalam masjid. Wa kana muzliman. Pada saat itu kondisi masjidnya gelap, jadi lampunya sudah dimatikan. Wa fihi rajulun naimun falatomahu Umar. Ya. Tanpa disadari, ternyata di dalam masjid itu ada seorang laki-laki yang sedang tidur. Rajulun naimun, tidur di dalam masjid. Falatomahu. Umar ketika masuk ke dalam masjid, ini kakinya ini terantuk kepada orang laki-laki yang tertidur tadi itu. Li'annahu lam yara fi dhalam. Jadi karena tidak tahu saking gelapnya itu. Faqala ar-rajul, lah kok ya orang yang tidur tadi langsung ngomong dan ngomongnya itu keras. Ya. Ma hadza anta himar? Ya. Iki sapa? Apakah kamu itu khimar? Napa khimar niku? Keledai. Ya. Apa ini? Siapa ini? Khimar, keledai. Faqala lahu. Umar kemudian menjawab, la bal
ana Umar. Ndak, bukan khimar, bukan keledai, aku adalah Umar. Ya. Karena namanya khalifah nggih, tentu tidak sendirian. Ada pengiringnya, ada pengawalnya. Faqala murafiqu Umar. Pengawalnya, pengiringnya Umar kemudian bilang, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, wahai Pak Presiden. Qala laka ya khimar." Dia tadi mengatakan dengan jelas, tidak samar-samar, tidak berbisik, dia mengatakan dengan keras, "Ya khimar, wahai keledai." Nah, kok kemudian Umar mengatakan faqala Umar, "Lam yakul ya khimar." Dia tadi tidak memanggil saya ya khimar, tidak mengatakan saya wahai keledai. Bal, tetapi sa'alani fa'ujibtu. Ya. Dia hanya nanya, lalu saya menjawab. Jadi dia nanya saya, ini siapa? Lalu saya jawab, saya Umar. Saya bukan keledai. Bapak Ibu jemaah pengawasan rahimakumullah. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau kulon jenengan di posisinya Umar, dan kulon jenengan bukan orang biasa, tetapi orang yang memiliki kewenangan, memiliki pejabat. Kira-kira orang yang memanggil begitu nasibnya bagaimana? Ya. Kesinggung kan, ya? Kesinggung. Kalau orang yang biasa, paling jalan sepuro. Tapi ketika yang tersinggung adalah orang yang memiliki kuasa atau memiliki kewenangan, maka sudah bisa ditebak bagaimana nasibnya. Tapi itulah kemudian kita melihat bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sikap kelembutan beliau. Beliau ini memang sebelum menjabat sebagai khalifah itu sudah memiliki kekuasaan, beliau ini sudah memiliki kekayaan, ya, dan tokoh terpandang. Tetapi begitu beliau ini mendapatkan amanah sebagai khalifah, sebagai pemimpin, maka praktis semua kemewahan itu ditinggalkan, hanyalah sesuai dengan kebutuhan yang ditinggalkan untuk dirinya dan keluarganya. Namanya pemimpin, namanya pejabat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu juga sering keliling, ya, menemui masyarakatnya, sering open house, ya, siapa saja bisa datang untuk mengadukan hajatnya, permasalahannya. Sehingga suatu hari ini saking banyaknya rakyat yang mengadu, ya, open house tidak hanya dibuka WA, nomor WA saja atau call center saja, tapi memang dibuka betulan rumahnya, siapa saja mau datang. Saking capeknya setelah menemui, hendak istirahat. Ketika hendak istirahat, lah kok ketahuan anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya kemudian mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, engkau hendak beristirahat, engkau hendak tidur, engkau hendak menghilangkan penatmu, sedangkan di balik pintu rumahmu itu masih banyak rakyat yang mengantri untuk mengadukan nasibnya, untuk mengadukan permasalahannya. Kalau memang engkau ini tidak sanggup menjadi khalifah, tidak sanggup mengemban amanah, maka kenapa diterima?" Ya, ini perkataannya anaknya kepada bapaknya sendiri, ya. Kalau anak ini kan ngerti capeknya orang tua, dan tentu pasti mengerti bahwasanya bapaknya ini bukan orang yang khianat, memang betul-betul capek. Tapi begitu melihat kondisi ayahnya yang pengen istirahat, sedangkan rakyatnya masih banyak mengantri, lalu ditegur seperti itu, maka bangunlah Umar bin Abdul Aziz, tidak sempat istirahat, menangis dan kemudian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengaruniakan kepada aku anak yang mengingatkanku, menasehatiku, mengajak dan menolongku ke dalam kebenaran yang Allah tuntut. Di saat kemudian dulu kita baca beritanya, ada seorang anak daripada pejabat pajak, masih ingat nggih? Nah,
Ini namanya anak pola bapak keperadaan. Jadi anaknya kemudian berkasus, akhirnya orang tuanya ikut terseret. Ya, jadi qadarullah nggih. Kalau umpama tidak seperti itu, maka tidak akan terkejar bagaimana kemudian penyelewengan di belakangnya. Nah, jadi anaknya kemudian membuat masalah, akhirnya orang tuanya ikut kena. Nah, kita akan selalu minta kepada Allah selepas sholat itu supaya kita dikaruniai anak yang soleh, sing solehah, sing menenangkan hati. Bukan hanya menghibur, tetapi memang tadi itu kalau tahu orang tuanya salah, dia diingatkan dengan lembut dan menolong orang tuanya selalu meniti pada jalan kebenaran. Bukan kemudian menjerumuskan. Ya, naluri orang tua ketika melihat anaknya butuh, minta, dikasih. Ya, berhubung uangnya ada, jor-joran. Ketika kemudian anaknya ya nakal atau kemudian anaknya ini melenceng, maka orang tuanya ikut kena getahnya. Ya, itu. Kemarin juga kita lihat ada berita juga bagaimana kemudian ada seorang bupati yang kemudian melakukan nepotisme, yang melakukan nepotisme. Jadi kemudian istrinya, kemudian iparnya dikasih jabatan semuanya. Ya. Lah kalau Umar bin Abdul Aziz kepada anaknya, jangankan seperti itu. Ketika diingatkan anaknya saja, langsung kemudian ingat. Ya. Alam yakni lilladzina amanu antasya qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya tiba bagi orang-orang yang beriman hati mereka menjadi khusyuk, hati mereka menjadi tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Bisa jadi perintah itu, bisa jadi pengingat itu datang dari anak sendiri. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, walaupun masa jabatannya ini hanya 2 tahun saja, tetapi selama 2 tahun ini hampir bisa dipastikan ya, kalau petugas BPS itu akan kesulitan untuk nyari datanya orang-orang miskin. Kenapa? Karena setiap pekan itu Umar bin Abdul Aziz akan mengerahkan para menterinya, akan mengerahkan orang-orang yang ditugasi untuk datang ke pasar-pasar, untuk datang ke masjid-masjid, untuk memberikan iklan pengumuman. Apa iklannya? Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian orang-orang yang miskin? Kemarilah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, wahai mukminin, siapa di antara kalian yang terhimpit hutang, yang kepepet hutang, pailit nggak bisa bayar? Ya, kalau menurut data statistik ya dengan kecanggihan teknologi nih, sekarang itu kan hutang itu bisa datang ke layar HP kita. Kalau dulu kan orang mau hutang itu ngetuk pintu dulu. Kalau sekarang layanan hutang itu datang ke layar HP kita. Nah, menurut statistik bahwasanya dari 10 orang Indonesia itu 3 orang yang menggunakan pay letter. Semara pay letter Bang. Pay letter niku blonjorin bayar nanti. Belanja dulu bayar nanti. Jadi dari 10 orang 3 orang menggunakan pay letter, 3 orang itu hutang. Itu statistiknya begitu. Nah ini kalau kemudian zamannya Umar bin Abdul Aziz banyak datang. Wahai orang-orang yang terhimpit hutang, kemarilah. Wahai orang-orang laki-laki, ya, wahai jombloan, jomblowati yang pengen menikah tapi belum dapat jodohnya, yang pengen menikah tapi tidak punya modalnya, kemarilah. Wahai anak-anak yatim, kemarilah. Dikumpulkan semuanya, didata dan dijamin keseluruhannya dari Umar bin Abdul Aziz. Makanya kemudian kalau zamannya Umar bin Abdul Aziz itu hampir tidak dijumpai orang-orang yang jomblo. Ya. Kenapa kok belum menikah? Karena belum ada modalnya. Wah, datang aja ke Umar bin Abdul Aziz, pasti dikasih. Walaupun 2 tahun, tetapi kepemimpinannya ini mampu memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Ini Umar bin Abdul Aziz. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Nah, kalau kemudian kita lihat tadi bagaimana respon Umar bin Abdul Aziz kepada si laki-laki tadi, tidak kemudian balas marah,
balas membentak, memukul, menendang dan seterusnya. Tetapi kemudian menjawab, tidak, bukan keledai, saya adalah Umar. Begitu juga ketika pengawalnya atau menterinya. Ya, kalau pengawalnya menterinya mungkin hatinya jelek, setengah ngomporing, dikomporing. Tadi itu dia jelek-jelekan jenengan kan. Hanya pemimpin itu baik dan buruknya tergantung kanan kiri yang bisik. Ya. Ternyata Umar bin Abdul Aziz kemudian tidak melihat pada poin itu, tetapi beliau kemudian melihat pada sisi lain. Tidak, dia ini hanya bertanya dan saya menjawab. Dia bertanya ini siapa dan saya menjawab saya ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Apa pelajarannya? Ya, Khalifah Umar bin Khattab itu dalam satu nasihatnya, ya, buyutnya Umar bin Abdul Aziz, ya kakeknya. Umar bin Khattab itu mengatakan gitu, la tadhunna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min syarron. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Islam, kalau kamu kok mendengar perkataan saudaramu, ya, seiman, seislam, apalagi kamu dengar kok syarron, kamu dengar perkataannya kok nyelekit, perkataannya kok nggak enak ini, tidak berkenan di hati kamu, kharajat min akhika, dan dia memang mengeluarkan perkataan itu, kamu dengar dengan betul, buat namat-namat, ya, bukan samar-samar, tapi didengar betul. Wa anta tajidulaha fil khair, ya, muhmilan, dan kemudian sekiranya kamu masih dapatkan tafsiran yang lain, kami masih bisa belokkan kepada mana yang lain, yang dengan mengambil mana itu akhirnya tidak jadi bertengkar, yang dengan mengambil mana itu akhirnya tidak ada perselisihan, maka tentu menjaga kedamaian, menjauhi perselisihan dan pertengkaran itu jauh lebih baik. Ya udah, abaikan saja dan ambil sisi positifnya. Hati orang yang beriman kalau dia bebas daripada prasangka buruk, ya, dari tuduhan-tuduhan buruk kepada saudaranya yang lain, maka ketika mendengar perkataan, ya, yang sekiranya itu memang menyakitkan, maka dia lebih memilih untuk mencari tafsiran yang lebih baik. Sebabnya kalau hati kita itu memang sedang dongkol, tidak senang sama orang lain, ya, orang itu kemudian bikin status WA, ya, nomornya disimpan pula, status WA, dan status WA itu, ya, isinya nasihat, isinya mengingatkan, ya. Tapi kadang kemudian hati kita ini isinya dongkol, tidak senang sama orang itu, yang mestinya memang tidak ada tujuan untuk nyindir, tidak ada tujuan untuk mencela kita, jadinya kita ikut mangkel. You know what? Kalau hatinya sudah dongkol, nggak senang, walaupun orang itu kemudian memang ngomong, tidak ada niatan untuk, ya, jawil kita, tidak ada niatan untuk mengejek kita, nyindir kita, apalagi, maka tetap buruk pada prasangka kita. Tapi kalau kita sudah memasang filter prasangka yang baik, ya, seandainya orang itu memang menyindir atau mencela kita, maka tidak ada efeknya sama sekali. Jadi perkataannya Umar bin Khattab, ya, seandainya kamu menemukan tafsiran yang lain, maka tentu menjaga kedamaian, menjauhi perselisihan dan pertengkaran itu jauh lebih baik. Nah, ini sifat daripada seorang pemimpin yang seharusnya dimiliki, ya. Namanya masyarakat itu, rakyat itu nggih macam-macam gitu. Ada yang kemudian memang dari kalangan berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan, ada yang ketika mengingatkan langsung ceplas-ceplos, ada yang kemudian ketika mengingatkan ditarik dulu ke belakang divisi, ada juga seperti itu. Ya, maka kemudian Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita agar memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu al-hilmu wal ana, yang kedua yaitu ar-rifqu wal bu'du anil unfi. Rasulullah ini pernah memuji salah seorang sahabatnya, Abdul Qais, ya. Beliau mengatakan,
Qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fika khoslatain yuhibbuhumallah." Wahai Abdul Qais, ya, sesungguhnya engkau ini memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu, Bi? Al-hilmu wal anah. Yang pertama itu al-hilmu, yang kedua itu wal anah. Al-hilmu artinya apa? Sifat diri yang mampu menahan emosi. Wal anah adalah sifat yang mampu menjadikan diri itu tenang dalam mengambil sikap, dalam mengambil keputusan. Jadi nahan emosi, kemudian ketika memberi keputusan, mengambil ketetapan, disertai ketenangan. Yang kedua, ya, arifku wal bu'du anil unfi. Innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah itu punya sifat maha lembut, punya sifat maha kasih. Yuhibbur rifqa, dan Allah mencintai dan menganjurkan agar sifat kasih, welas asih itu dimiliki oleh hambanya. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Maka siapa saja yang memiliki sifat kelembutan, ar-rifqu, Allah akan berikan kepada dia manfaat-manfaat, faedah-faedah, kebaikan-kebaikan yang tidak Allah berikan kepada orang yang memiliki al-unfu. Al-unfu apa tadi? Orang yang memiliki sifat keras. Ya. Contohnya ngeten. Ya, kula jenengan umpama pengen rehab, pengen renovasi rumah. Namanya renovasi rumah, ya, kula jenengan dapat gambarnya dari arsiteknya. Tapi kan kita nggak bisa bangun sendiri, mboten saged mudah dulu nggak punya keahlian untuk bongkar, ya. Makanya kita minta orang untuk dicarikan tukang, dicarikan kuli. Ya, nah, tukang kuli nggih macam-macam namanya orang. Maka kemudian kita jumpai, lah kok pas wayahe salat kuline lah kok ngomong ngeten. Gak apa-apa gak sholat, yang penting aku gak nyolong. Atau kemudian kulinya bilang, wis gak apa-apa ya, ini titik-titik, yang penting kan dibayar. Nah seperti itu. Jadi perkataan-perkataan yang menurut kula jenengan sing biasa ngaji, menurut kula jenengan yang kemudian ngerti, itu nggak pantas ya. Orang yang bagus pun, orang yang baik pun kalau nggak sholat, ya nggak selamat. Kok bisa-bisanya ngomong begitu? Apa gak sholat sesuk lek pas mati yo dihitungano yo disolati. Mohon seperti itu perkataannya. Nah, kalau kemudian kula jenengan kemudian nuruti mangkele ya, kemudian marah, akhirnya apa? Hampir saja HP-nya dibanting karena marah. Akhirnya kemudian dimarahi dan seterusnya. Maka bisa jadi nanti akan berefek kepada apa? Kepada pembangunan daripada rumah itu. Ya, berefek kepada yang lain-lain. Maka di sini apa? Daripada kemudian kita bantingi HP, daripada kemudian kita membantingi keramik dan seterusnya karena saking marahnya, maka tetap diingatkan, tetapi dengan kelembutan, tidak kekerasan, dengan al-hilmu, menahan emosi dan tetap tenang. Ini namanya apa? Seorang pemimpin dikatakan adalah juga sebagai seorang murabbi. Yang mimpin itu yang nggak hanya nyuruh, mimpin itu nggak hanya kasih instruktur, tetapi mimpin itu juga mendidik. Oh, Nabi Muhammad mencontohkan kan para sahabat itu macam-macam kan gitu, macam-macam. Ada yang memang sudah ditarbiyah oleh Rasulullah, sudah jadi betulan, tetapi juga ada yang memang dengan sifat-sifat sedikit jahiliyahnya yang masih kitutan. Tetapi kita lihat bagaimana Rasulullah itu kepada umatnya yang memang belum paham, maka disertai kelembutan ketika menyikapinya. Beda dengan yang memang sudah melanggar dengan terang-terangan, maka Rasulullah memberikan ketegasan. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Nah, kemudian yang keempat, dari sini kita melihat juga bagaimana kemudian si rojul tadi ya
Si laki-laki tadi yang tidur di masjid kemudian marah dan mengatakan, wahai himar, iki sopo ya? Himar lah, ini keledai tak? Padahal itu adalah Umar bin Abdul Aziz, adalah khalifahnya, adalah pemimpinnya. Padahal tadi kita lihat bagaimana Umar itu sangat lembut, menolong, memberikan pelayan terbaik kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Kok kemudian mendapatkan respon seperti itu? Ya. Apakah kemudian boleh berkata kasar kepada pemimpin? Apakah kemudian tidak masalah ya berkata keras kepada pemimpin? Ya. Karena ada sebagian kemudian yang berpendapat bahwasanya ketika memberikan nasihat kepada pemimpin maka hendaknya memberikan nasihat secara rahasia atau secara sembunyi-sembunyi, sehingga seakan-akan memberikan pengingat ya, nasihat secara terang-terangan itu kayaknya nggak ada gitu. Maka kemudian di sini kita lihat ya, ada beberapa dalil, ada beberapa dasar di mana kemudian memang ya secara asal memberikan nasihat itu tentu yang lebih baik adalah secara sembunyi. Karena beda nih, memberikan nasihat terang-terangan dengan sembunyi itu beda. Ya, terang-terangan itu kok kemudian orang yang dinasihati salah nompo, jadinya emosi dan menolak. Tetapi ini juga tidak berarti tidak ada jalan sama sekali untuk memberikannya secara terang-terangan, secara keras. Ya. Kenapa? Satu, Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin yara munkaron fala yunkiru wa huwa qadirun ala ayyunkirah." Siapa saja daripada umatku, baik laki-laki atau perempuan, yang dia mengetahui dan dia paham bahwasanya apa yang terjadi itu adalah kemungkaran, yang terjadi itu adalah kebatilan, wa huwa qadirun, dan dia mampu ala ayyunkirahu, dia mengingkarinya, menolaknya, mengingatkannya atau mencegahnya, dia mampu. Tetapi apa? La yunkiru, dia memilih untuk diam saja, nggak mengingkari, tidak membenci, urusannya dewe-dewe, saman salah ya salah, sepenting aku bener kan ya, tidak diingatkan, dibiarkan. Maka kata Nabi, illa ausyaka ayya ummahumullah bi'iqabi min indihi, maka hampir saja dia itu nanti akan terkena dampaknya daripada azab yang Allah turunkan. Kalau kita mengambil permisalan analoginya adalah ketika orang sama-sama naik perahu, naik kapal gitu. Ya, kemudian yang satunya nakal, ya, daripada ngambil air dari atas, kok naik atas dulu baru kemudian ambil air, capek, kita ambil patasnya saja, pintasnya saja, dilobangi. Yang lainnya tahu tapi diam aja. Ya udah ya, sepenting kan saya naik, prosedurnya kan begitu. Kamu ngelubangi ya udah urusanmu. Tenggelam ya wes, akhirnya tenggelam semuanya. Dia tahu tapi dia nggak mengingkari. Ausyaka ayya ummahumullah bi'iqabin min indi, maka Allah akan timpakan adabnya kepada mereka secara keseluruhan. Berarti apa poinnya? Memang harus diingkari. Berarti kita sepakat kalau ada kebatilan, kemungkaran maka diingkari, dicegah, dinasihati. Bagaimana? Apakah boleh kemudian kalau keras? Nah, di sini ada satu riwayat bahwasanya Umar bin Khattab itu pernah suatu saat memberikan keputusan, memberikan fatwa, ya, bahwasanya terjadi menurut laporan ini para perempuan itu, ya, calon-calon istri itu ketika hendak dinikahi memberikan syarat mahar yang tinggi. Nah, sehingga orang laki-laki yang mau menikah ini wadul ngene Umar bin Khattab ini saya nggak jadi nikah ini. Kenapa? Karena maharnya mintanya terlalu tinggi. Padahal kan Rasulullah itu mengatakan keberkahan itu ada pada mahar yang memudahkan. Gimana betul? Ini dalil untuk si istrinya, gitu, bukan untuk si suaminya. Sebenarnya begitu. Maka kemudian Umar naik ke mimbarnya dan memberikan keputusan bahwasanya agar mahar itu tidak tinggi-tinggi, dikasih batasan. Maka lah kok ada seorang wanita tua, ya, ini mendatangi Umar bin Khattab
dan kemudian dengan terang-terangan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, tidakkah kamu mendengar firman Allah surat An-Nisa ayat 20, ya, bahwasanya ya, mahar itu adalah haknya si istri kan itu. Kenapa kok kemudian kamu membatasi seperti itu? Begitu diingatkan oleh si wanita tadi, ya, naik di mimbar diingatkan secara keras, buatan dibisi, buatan disurati, tapi secara langsung. Maka Umar kemudian mengatakan, meralat keputusannya, asobat imro'atun wa akhto'a Umar. Dalam hal ini, ya saya ralat ya, bahwasanya si ibu ini betul dan Umar dalam kondisi seperti ini salah. Ini terang-terangan. Ada contohnya yang memang kemudian menasihati secara terang. Contoh lagi, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini pernah mengumumkan bahwasanya bagi kaum muslimin, ya, ketika Baitul Mal itu mendapatkan pemasukan yang banyak, ya, sehingga setiap muslim itu kan memiliki jatah, dikasih jatah. Jadi tiap bulannya dikasih jatah, bukan PLT, Pak. Ya, dikasih jatah. Ya. Ini veteran Badar, ini veteran Uhud, ini dikasih jatah semuanya. Ya, ini orang Muhajirin, orang Ansor, dikasih, Pak, kasih jatah. Ini ulama, ini rakyat biasa, dikasih jatah semuanya. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan membuat keputusan, ya, perpres, ya, keputusan presiden, ya, peraturan presiden, peraturan keputusan bahwasanya apa? Jatahnya yang biasa diberikan kepada umat Islam, kepada muslimin, maka dipotong, ya, biasanya dapat 1 juta, dapat 500 dipotong, ya, karena mau dialihkan untuk yang lain. Langsung apa yang terjadi? Abu Muslim Al-Khulani ini langsung menemui Muawiyah bin Abu Sufyan dan kemudian memprotes, wahai Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, kami ini mendengarmu, kami ini mentaatimu, tetapi atas dasar apa engkau ini kemudian memotong pemberian, memberikan jatah kepada masyarakat ini kamu potong? Kenapa? Apa dasarnya? Padahal itu adalah hak mereka. Ini diingatkan secara langsung. Maka Muawiyah bin Abu Sufyan kemudian berdiri pada mimbarnya dan kemudian meralatnya. Nah, kemudian bagaimana kita mendudukkan masalah ini? Kita kaitkan dengan menasihati secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia tadi adalah ketika memang ada celahnya, ketika ada memang kesempatannya, ketika memang kemudian ada jalan untuk itu. Tetapi kemudian jika tidak, maka jika ada jalan lain yang disediakan dan itu bisa terang-terangan, ya, dan apalagi aturannya memang mengatur seperti itu, maka dibolehkan. Intinya ngoten nggih, tetap yang namanya pemimpin itu bukan sebagai seseorang yang apapun perkataannya itu harus diikuti, ya, tetapi adalah sebenarnya seseorang yang hanya memanggul amanah daripada orang yang memberikan. Perkataannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau menegaskan bahwasanya perumpamaan beliau terhadap harta Baitul Mal, perumpamaan beliau ini terhadap amanah yang diberikan oleh rakyatnya adalah ibarat atau analoginya seperti seorang wali terhadap yatim yang ditanggungnya. Ya, yatim itu ketika belum mencapai rusdun, belum mencapai usia balik dan belum memiliki kemampuan manajerial, maka hartanya kan dikelola oleh si wali. Wali ini yang bagian memenuhi kebutuhannya, ya, sesuai dengan tujuan dan kemaslahatannya. Maka Abu Bakar mengatakan, jika aku membutuhkan, ya, untuk kemaslahatan, maka aku perlukan, maka aku keluarkan, tetapi jika tidak aku kembalikan. Jadi ini, ya, tidak kemudian, ya, namanya di pucuk piramida paling atas kemudian
harus diikuti, tidak boleh dikritik, tidak boleh diberi saran, tidak seperti itu. Tapi apa dibantu, ya. Karena kalau tidak ada yang menasihati maka susah gitu, maka susah. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Ya. Kembali lagi bahwasanya itulah tadi Umar bin Abdul Aziz, bagaimana beliau ini sebagai seorang pemimpin khalifah yang mampu meratakan keadilan dengan kebijaksanaannya, maka kemaslahatan itu merata di masyarakatnya. Dengan kelembutannya beliau menjadi seorang murabi, tidak hanya seorang pemimpin penguasa, sehingga hanya dalam rentang 2 tahun saja tetapi mampu disejajarkan dengan khalifah yang empat, khalifah yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, mungkin mekaten ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi wonten manfaat dumateng kula jenengan sami. Segala kebaikan dan manfaat tentu hanya dari Allah, kekurangan hanya dari saya pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.